Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Supriyono S4B akan menyampaikan materi tentang Qadhiyah Syartiyah. Qadhiyah Syartiyah adalah menerangkan suatu berita dengan tergantung pada berita yang lain. Contoh, Qadhiyah Syartiyah terdiri dari dua kalimat berita, yakni kalimat berita yang pertama yang disebut muqaddam, pendahulu, dan kalimat berita yang kedua yang disebut tali atau pengiring. Contoh, kalau aku punya uang muqaddam, maka aku pasti pergi. Nah, itu bentuknya mengikat. Kemudian Qadhiyah Syartiyah ada dua macam, yaitu Qadhiyah Syartiyah Muttasilah dan Qadhiyah Syartiyah Munfasilah. Yang pertama adalah Qadhiyah Syartiyah Muttasilah adalah qadhiyah yang mengharuskan adanya keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Contoh, kalau aku punya uang, maka aku jadi pergi. Jadi pergi atau tidak jadi pergi ditetapkan oleh kepemilikan uang atau tidak. Jadi ketika saya misalkan mau pergi, kalau nggak punya uang ya nggak jadi pergi. Tapi kalau saya punya uang pasti saya pergi. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Qadhiyah Syartiyah Munfasilah, yaitu qadhiyah yang berupa perlawanan atau pertentangan antara berita yang satu dengan berita yang lainnya. Contohnya ada kalanya Zaid sekarang pergi dan ada kalanya tidur. Ini nggak ada kait hubung. Jadi mereka berlawanan, ya maksudnya tuh ya Zaid itu ada kalanya dia tidur dan ada kalanya pergi, jadi nggak ada kait hubungnya, seperti itu contohnya. Kemudian yang B1 adalah Qadhiyah Syartiyah Muttasilah. Jika dilihat dari lazimnya tali pada muqaddam, maka Qadhiyah Syartiyah Muttasilah ada dua macam, yaitu mujabah dan salibah. Yang pertama adalah mujabah, ialah suatu yang mengandung hukum wajib terjadinya qadhiyah kedua karena adanya qadhiyah negatif atau saling bergantian. Contohnya, apabila ada barang temuan yang berupa emas, maka sesungguhnya harganya sangat mahal. Contoh yang kedua adalah barang siapa tidak belajar semasa kecilnya, maka ia tidak akan maju ketika dewasa. Contoh ketiga adalah apabila hujan turun, maka kita tidak akan pergi ke tepi laut. Itu dari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah salbab, adalah sesuatu yang mengandung hukum tidak wajib terjadinya qadhiyah kedua karena adanya qadhiyah pertama, baik kedua qadhiyah tersebut bersifat positif, negatif, atau saling bergantian. Contoh, tidak mungkin apabila seseorang itu bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu, maka menyimpang dari jalan yang benar. Yang kedua adalah tidak mungkin apabila keadaan udara tidak bagus, maka kita tidak menetap di rumah. Kemudian tidaklah mungkin apabila udara cerah, maka kita tidak jadi pergi ke gunung. Ya, seperti itu contohnya. Ya. Nah, jika dipandang dari segi keadaan dan waktu yang dihukumi di dalamnya, baik terdapat kelaziman fa'i pada muqaddam atau tidak, maka Qadhiyah Syartiyah Mutasbilah terbagi menjadi 4 macam, yaitu maksbab, kuliah, juz'iyah, dan mabmalah. Yang pertama maksud makbushaf, yaitu dua qadhiyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam keadaan dan waktu tertentu. Contohnya, jika telah datang kepadaku seorang yang mengakui dosanya, maka saya akan mengampuninya. Jadi seseorang yang mengakui dosanya lalu diampuni.
adalah dalam keadaan dan waktu tertentu, sebab ada kalanya seseorang mengakui dosanya kepada orang lain namun orang lain tersebut tidak mau mengampuninya. Itu satu contoh seperti itu. Yang kedua adalah kuliah, yakni dua qadhiyat yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam semua keadaan dan waktu. Contoh, apabila warga suatu negara bersatu maka usahanya pasti akan berhasil. Juz'iyah yaitu dua qadhiyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Contoh, kadang-kadang apabila seseorang murid yang bersungguh-sungguh maka dia akan memperoleh balasan atas kesungguhannya. Contoh yang kedua, tidaklah mungkin setiap kali kamu datang ke rumahku maka kamu akan bertemu aku. Ini satu contohnya. Yang ketiga, kemudian yang keempat lah malah, yakni dua qadhiyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dengan tidak memandang keadaan dan waktu tertentu. Contoh, apabila kamu mengunjungiku maka aku akan memuliakanmu. Nah, ini contohnya. Kemudian selanjutnya lah, jika dilihat dari tabi'iyah talazum, tabiat lazim antara dua qadhiyah, maka qadhiyah yartiyah mutasilah dibagi menjadi dua macam, yaitu luzumiyah dan itifaqiyah. Yang pertama, luzumiyah yaitu dua qadhiyah yang lazim karena keduanya mempunyai hubungan yang wajib menurut akal, syara ataupun kebiasaan. Contoh yang menurut akal, apabila ada sesuatu yang baru maka sesuatu itu pasti ada yang memperbaharui. Contoh yang menurut syara, melakukan salat duhur apabila matahari telah tergelincir maka wajib, apabila tidak ada air maka pasti tidak akan pernah. Contoh yang menurut kebiasaan, ada tumbuhan. Ya, ini yang bisa kami sampaikan terkait materi yang hari ini tadi kami sampaikan terkait qadhiyah syartiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.